Life Jeff Batam. Senang bisa kembali lagi ke tempat ini dengan sehat dan sukacita, amin. Minggu ini di bulan Februari kita masih dengan tema yang sama, tuning in, dimana saya mau mengajak kita semua yang hadir pagi hari ini, gak hanya sekedar hadir sebagai orang Kristen untuk memenuhi kewajiban kita datang tiap pagi hari Minggu, tapi kita mau datang dengan rasa haus akan Tuhan, amin. Dan minta Tuhan untuk tuning aku Tuhan, supaya aku bisa punya frekuensi yang sama dengan Engkau, amin. Saya mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Siap memuji Tuhan? Siap? Boleh tanya kiri kanannya, gue siap, lu siap gak? Ya. Mari kita hampiri hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami bisa hadir di tempat ini dengan sehat dan sukacita semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami bisa menyelaraskan kehidupan kami sesuai dengan setiap kehendak-Mu Bapa. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Kami mau bangun tahta pujian-Mu Tuhan. Kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu. In Jesus name we pray. Amen. Dengan senang hati Tuhan kami mau meninggikan nama-Mu. Dengan segenap jiwa kami mau memuliakan nama-Mu Yesus. Karena Kau hebat, Kau besar, Kau yang layak Tuhan.
bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji-Mu, Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji 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 Yesus selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Untuk selama-lamanya kami mau memuji-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami dapat merasakan hadirat-Mu nyata Tuhan. Saat mulut kami, hati kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Untuk selama-lamanya kami mau meninggikan nama-Mu. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian. In Jesus name we pray. Amin. Siapa memuji Tuhan? Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. One, two, three, jump. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup
Thank you Jesus. Kami tinggikan namamu ya Yesus. Raja di atas segala raja. Tuhan yang agung dan perkasa. Come on. Yesus kaulah raja dalam hidup. Berkuasa berjaya. Say one more time. Yesus, Yesus kaulah raja dalam hidup. Berkuasa berjaya. Are you ready? Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama selamanya. Bertepuk bagi Tuhan kita. Sudah panas? Mari kita puji dalam lagi. Come on. Kita percaya bahwa Tuhan kita bertahta dalam kehidupan kita, amin. Dalam setiap hidup kita, dalam setiap musim di hidup kita, Tuhan bertahta, Tuhan berkuasa. Say. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Shout! Oh oh oh, datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu di mata, mukjizat dinyatakan. Come on! Great is our God. Come on, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Jom. Wow, oh, datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu di mata, mukjizat dinyatakan. Apa saudara? Great is our God. Come on, clap your hand in the air. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak hanya bertata saat kami muji, tapi Engkau bertata dalam setiap sakit, penyakit, segala. Ada kebangkitan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Come on, sama-sama kita angkat lagi. Sama-sama. Kami
Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan, kita bersuka cita pada pagi hari ini. Kita berapi-api untuk memuji memuliakan nama Tuhan kita ya. Pada juga pagi hari ini kami menginformasikan, kami dari Departemen Misi menyampaikan dan mengharapkan dan mengundang kita semua untuk bisa hadir besok di jam 7 untuk kita ikut Zoom online yang untuk pembekalan daripada misi ini, Bapak Ibu Saudara, di mana misi ini adalah amanat agung ya. Ini wajib dan harus kita kerjakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di mana pertumbuhan jiwa akan terjadi di sana ya, di tempat ini, biarlah Tuhan yang membuat kita semakin lebih lagi bagaikan burung raja wali terbang tinggi ya Bapak Ibu, untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kami mengundang sangat Bapak Ibu Saudara semua bisa ikut Zoom online ini besok dan di hari Selasa di jam 7 malam Bapak Ibu Saudara ya. Biar kita dibekali ya mengenai pelayanan misi ini. Perlu kita tahu bagaimana tindakan-tindakan kita untuk mengambil pelayanan misi ini. Dan saya berharap bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk besok mengikuti pembekalan daripada pelayanan misi ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita hampiri hadirat Tuhan sebelum kita mau angkat doa-doa kita. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, Haleluya Tuhan. kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Daripada daripada 1000 hari di tempat lain. di tempat lain. Benar Tuhan, ini pengakuan kami pagi ini Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berseru pada Tuhan pagi ini. Sebab hanya Dialah pengharapan kita dalam setiap keputusasaan. Tidak ada mustahil dalam namanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini Tuhan Yesus.
Kami bisa ada di tempat ini Bapa bukan karena gagah kuat kami Tuhan Yesus, tetapi Engkau yang membawa kami di tempat ini Tuhan Yesus. Memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kau telah menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Di dalam segala kerjaan kami, di dalam segala aktivitas kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa, Engkau terus memelihara kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersatu hati berdoa Tuhan. Kami berdoa Bapa buat Ibu Ruth Tuhan Yesus, yang akan Tuhan bersalin Bapa pada tanggal 20 nanti Bapa melalui operasi Bapa. Tuhan kami mohon campur tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon Bapa Engkau yang akan memberkati, menjamah setiap tim medis yang akan menangani Tuhan. Sehingga Bapa operasi ini Bapa akan berjalan dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati kesehatan ibu ini Bapa, istri dari Pak Soherman Tuhan. Sungguh kami percaya Bapa, kesehatan Bapa, ibu ini bahkan Bapa bayi yang dikandungnya Tuhan ada dalam Tuhan genggaman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Ibu Lamria Tuhan yang saat ini sedang juga mengandung Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya juga Tuhan Engkau menyertai hari-hari Bapa menunggu Bapa dalam persalinannya Tuhan Yesus. Engkau memberkati, berikan kesehatan, sukacita, bahkan segala apa yang dibutuhkan nantinya Tuhan Engkau mencukupi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Glory bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Glory bagi nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus saat ini juga Bapa kami bersatu hati. Kami terus berdoa Tuhan. Kami terus berseru Tuhan Yesus. Buat saudara kami yang sedang pemulihan kesehatan hingga saat ini Bapa. Sungguh kami percaya Tuhan campur tangan-Mu, kuasa kasih-Mu Tuhan akan terus bekerja Tuhan Yesus. Bukankah Engkau minta, bukankah Engkau katakan mintalah apa saja Engkau minta. Kami mau minta, kami mohon Tuhan. Engkau akan mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Buat kakak Iren Tuhan dalam pemulihan saat ini. Buat Pak Charles Simatupang. Buat Pak Cecep. Buat Bang Haryanto, Willy Hiskia Tuhan. Bahkan Tuhan Ibu dari Burut saat ini Bapa kami juga percaya ada dalam pemulihan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat Pak Handoko, saudara dari Bapak Hadiono Tuhan. Kalau ada beberapa hari yang lalu Tuhan, waktu yang lalu dalam kesakitan juga kami percaya Bapa Engkau pulihkan semua Tuhan. Kami percaya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan akan terjadi Tuhan. Kalau saat ini juga kami berdoa secara khusus Bapak, buat Bapak Margio Tuhan. Kalau saat ini Bapak sedang dalam keadaan sakit juga Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan campur tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang akan Bapak menyembuhkan Tuhan Yesus. Engkau Bapak memberkati setiap obat-obatan, tim medis juga yang menangani saat ini Tuhan. Kami berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan bagi setiap kami mungkin Tuhan di tempat ini Bapak ada dalam keadaan sakit pada saat ini Bapak. Kami berdoa buat setiap kami Tuhan. Bagian mana Tuhan yang dalam keadaan sakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami akan pulang dari tempat ini Bapa dengan membawa satu sukacita dari Engkau Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan Yesus. Buat setiap kerinduan anak-anak-Mu juga di tempat ini Bapa. Buat setiap Bapa kerinduan Bapa, jemaat-Mu di tempat ini. Yang sedang merindukan pekerjaan Tuhan, Engkau campur tangan. Bahkan Tuhan pasangan hidup yang sepadan bagi setiap Bapak jemaat-Mu di tempat ini. Kau telah sediakan terbaik Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa Bapak. Yang bagi saudara-saudara kami yang hingga saat ini, sampai saat ini Bapak
belum memiliki keturunan Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya Tuhan kuasa-Mu akan bekerja Tuhan. Doa kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan Yesus. Semua akan indah pada waktunya Tuhan Yesus. Engkau akan mendengar setiap seruan anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga mereka keturunan Tuhan. Kau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan setiap Bapa kebutuhan jemaat-Mu Tuhan. Kau akan mencukupi Tuhan Yesus. Kau akan memberkati Bapa setiap lumbung-lumbung mereka Tuhan Yesus. Usaha mereka Tuhan. Pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya Tuhan Yesus. Kau akan memberkati umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Oh, apapun kesusahan mereka, apapun kerinduan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau akan jawab setiap doa kami Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahkan pemimpin bangsa kami yang Kau percaya Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa ini Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau tidak akan membiarkan bangsa ini Bapa jatuh ke tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab Tuhan Yesus. Tetapi Engkau telah memilih pemimpin yang baik bagi kami Tuhan. Dan kami percaya memiliki integritas Tuhan, memiliki roh takut akan Engkau Bapa. Kami berdoa bagi setiap pemimpin kami, mulai dari pusat, daerah, bahkan setiap pelosok-pelosok Bapa yang telah dipercaya untuk memimpin bangsa ini Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, terima kasih. Bahkan kota kami Pulau Batam Tuhan, Engkau juga memberkati kota ini Tuhan, di mana kami tinggal, di mana kami mencari nafkah kami di kota ini. Sebab kami tahu bagian kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami Tuhan Yesus. Berkati pemerintah yang ada di tempat ini Bapa. Berkati setiap aparat keamanan. Berkati setiap Bapa, oh Tuhan, investor-investor asing yang menanamkan sahamnya di kota ini Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya Bapa, Engkau akan semakin bukakan Tuhan lapangan pekerjaan juga di kota ini Bapa. Kami berdoa buat mereka yang cari pekerjaan di kota ini. Kami berdoa buat gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan di kota ini Bapa. Ada kesatuan hati Bapa untuk memuliakan nama-Mu di kota ini Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa dan seruan kami pada pagi yang indah ini Bapa. Dan pada akhir kebaktian kami pada pagi yang indah ini Bapa, menjelang siang Bapa, kami akan juga memberikan persembahan kami Tuhan yang terbaik. Kau akan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan Yesus. Kau akan Bapa kembalikan berlimpah kali ganda Tuhan segala apa yang mereka berikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa dan seruan kami kepadamu Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya Engkau akan Bapa menjawab setiap Bapa detail doa kami Tuhan Yesus. Sehingga Bapa, nama-Mu terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Angkat lagu ini sekali lagi dalam sebab Tuhan matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri.
kasih Tuhan. Ini menjadi pernyataan kami pagi hari ini Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat yang lain. Pagi hari ini kami mau siapkan segenap kehidupan kami. Biarlah telinga kami menjadi telinga sebagai murid yang mau diajar, yang mau ditegur, bahkan mengingatkan setiap kami betapa kami berharga di mata-Mu. Pagi hari ini kami boleh merasakan jamahan Tuhan terjadi bagi setiap kami pribadi dalam pribadi ya Tuhan. Tidak menjadi sebagai rutinitas kami boleh hadir setiap minggu di tempat ini. Sampai kami bagaimana bersama-sama meninggikan dan mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih buat waktu ini yang Kau berikan bagi setiap kami gereja-Mu ya Tuhan. Betapa kami bersyukur, betapa kami haus akan Engkau ya Tuhan. Penuhi tempat ini dengan Roh-Mu bekerja bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah perkataan yang daripada Engkau yang keluar dari lidah hamba. Semuanya di tempat ini tanpa terkecuali Engkau melawat setiap kami yang rindu untuk terus dikuatkan, diteguhkan, bahkan ditegur lewat firman-Mu Tuhan. Yang menuntun setiap kami untuk kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap kita gereja Tuhan yang memiliki antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk boleh tos kiri kanan katakan Engkau luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, silakan duduk. Wow. Saya merasakan semangat yang begitu luar biasa. Tim Praise and Worship rasanya pinginnya lebih lama lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu juga ngerasakan hal yang sama seperti saya. Pinginnya melompat ya. Saya mengajak tim Super Sunday untuk mengadakan worship night, penting banget ini. Ya. Pinginnya lebih lama lagi Oci, begitu powerful ya bersama dengan tim. Saya percaya bukan cuma persiapan yang matang, tetapi bagaimana menyerahkan sepenuhnya pelayanan ini hanya untuk nama Tuhan. Amin. Boleh lihat kiri kanan? Ada sukacita, amin. Saya terkejut, nyanyi tadi, ku berbahagia, itu nyanyi yang sudah lama, dulu saya di gereja dulu lama gitu. Ini lagu ini salah satu lagu favorit orang tua ya. Karena ya Oci bukan generasi yang dulu ya, tapi dia nyanyikan pujian itu, saya percaya ada Roh Kudus yang boleh mengingatkan lewat pujian ini ya. Apakah kita ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita muji Tuhan, apakah kita mengalami kita betul-betul bahagia apa enggak? Apakah kita senang enggak? Ya kan? Jadi pertanyaannya itu saudara. Ya, mari pagi hari ini menjadi kesenangan bagi kita untuk boleh datang beribadah. Penting sekali. Tadi pujian tadi itu sebenarnya adalah firman yang boleh dibagikan pagi hari ini. Ya, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kita percaya kita memilih tempat ini, kita memilih hari ini untuk beribadah karena kita tahu lebih baik ya satu jam ya atau 2 jam di tempat ini daripada di tempat yang lain. Mungkin saudara punya planning yang lain ya, tapi Anda memberikan waktu untuk datang kepada Tuhan karena kita sadar bahwa kita perlu Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Amin. Tema bulan ini ya tuning in ya, mendengarkan ya firman Tuhan. Kemarin minggu lalu Pastor Hasudungan saya ngajak kita semua, kalau kita sebagai murid, kita ya boleh nyatat ya. Bahkan di sosial media itu ada tuh rangkumannya. Boleh diingatkan kembali, review kembali, sama seperti anak-anak kita. Mungkin kita yang sudah dulu belajar, kita pasti mengulangnya kembali. Supaya apa? Supaya kita tahu, supaya kita mengerti apa yang sudah kita pelajari. Kalau sudah mengerti, ketika kita ujian, kita bisa menjawab setiap lembaran ujian dengan baik. Ya kan? Tidak semua orang bisa menyelesaikan ujian dengan baik, karena apa? Karena tidak mendengar dengan baik. Ketika guru menerangkan mungkin fokusnya hilang. Ketika guru menjelaskan poin penting, asik ngomong sama temannya, jadi kelewat gitu ya. Sehingga
untuk nge-review kembali itu lompat-lompat. Akhirnya nggak semua. Begitu ujian ada, nggak bisa. Mulai lihat kiri kanan. Dalam kehidupan juga kita seperti itu saudara. Untuk kita boleh menjadi orang yang menjadi pemenang, ya kita harus menjadi orang yang mau mendengar dengan baik saudara. Karena ujian itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Karena hari-hari ini semakin jahat. Kalau berita hari ini ngeri-ngeri banget gitu ya. Mulai aneh-aneh. Firman Tuhan tergenapi. Kalau kita hari ini enggak mempertajam pendengaran kita kepada Tuhan, maka kita juga akan sama seperti dunia. Amin. Ya, poin penting dalam kehidupan kita, ya. Pertanyaannya adalah, apakah sampai hari ini kita mendengar suara Tuhan apa enggak? Ya, banyak orang bertanya, sampai hari ini aku sebagai orang Kristen belum pernah mendengarkan suara Tuhan. Satu ilustrasi yang menarik ketika Tuhan berbicara kepada murid-muridnya. Kita ini adalah kawanan domba, saudara. Sama seperti kawanan domba, ya. Bagaimana kawanan domba itu bisa mengenal gembalanya? Apa yang dilakukan? Selalu dekat bersama-sama dengan gembala. Domba-domba itu setiap hari bersama-sama, ya, dengan gembalanya. Sehingga dia begitu jelas tahu siapa gembalanya. Karena apa? Dia tiap hari bersama-sama. Domba-domba itu selalu bersama-sama. Bukan cuma sekali hari Minggu ini ya, tapi setiap hari. Sehingga dia mengenal. Ya, ada video pernah di-share saya lihat gitu ya. Jadi ada wisatawan pergi ke daerah yang banyak dombanya gitu, saya lihat. Jadi mereka lihat gembala itu memanggil domba-dombanya itu datang. Ya, dengan suara yang ciri khas. Ya, datang semua gitu, dari ujung ke ujung datang semua. Kemudian wisatawan ini di video, kemudian dia mencoba gitu ya. Mencoba untuk melakukan hal yang sama seperti gembala itu lakukan. Suaranya persis sama. Dia lakukan. Tak ada satupun domba itu yang mau datang. Cuek aja. Kemudian teman yang satu lagi coba gitu ya. Wah, mungkin gak bagus suaranya, kurang kuat, kurang kencang gitu ya. Coba temannya, ternyata sama. Ya, kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Adalah ketika kita terus membangun kedekatan kita kepada Tuhan. Ya, banyak kita berpikir, oh bagaimana? Yang menjadi poin penting dalam kehidupan kita, apakah kita berikan ruang waktu kita untuk Tuhan berbicara setiap saat dalam kehidupan kita. Selalu berbicara. Bahkan hal kecil, hal yang kelihatannya sepele. Seperti ya tadi kesaksian juga ya. Tadi gak ada janjian bahwa saya gak tahu pakai batik gitu ya. Ini hal kecil ya. Malamnya saya siapin baju apa yang mau saya pakai gitu ya. Supaya pagi-paginya nggak milih-milih lagi. Jadi saya sudah coba pilih jas gitu kan. Kayaknya nggak pas gitu ya. Nggak cocok gitu ya. Istri saya bilang, kayaknya nggak cocok gitu ya. Maunya sih pakai jas awalnya istri saya. Tapi saya Tuhan gerakin gitu. Entah kenapa gitu. Lihat batik gitu. Batik ya. Awalnya mau pakai warna coklat, ternyata sepakat banget ya warna coklat. Rumahnya janjian warna coklat. Cuma warna coklatnya udah keseringan dipakai. Ya kata istri saya jangan itu terus lah, ganti yang lain gitu ya. Kemudian saya pakai ya batik hari ini. Ini hal kecil saudara. Sebenarnya Tuhan itu dengan lembut selalu berbicara, selalu berbicara setiap hari dalam kehidupan kita. Dengan lembut saudara. Kadang-kadang dia mengintervensi kita ketika kita mungkin sedang bekerja. Ya, bahkan dalam segala hal ya. Contohnya ya menegur kita. Ya, rohnya yang terus berbicara dalam hati kita. Makanya penting bagi kita untuk menaruh hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Membangun kebersamaan terus dengan Tuhan. Kenapa domba itu mengenal? Karena setiap saat mereka membangun kebersamaan bersama-sama. Sehingga secara spesifik, gak bayang-bayangan. Dia mengerti siapa yang memanggil dia. Siapa yang berbicara kepada dia. Makanya pagi hari ini, ya sebagai anak-anak Tuhan, ya saya dikuatkan lewat firman Tuhan, lewat satu hamba Tuhan misionaris. Ya, kenapa sih? Sebagian atau banyak
orang Kristen saat ini enggak lagi mendengar suara Tuhan. Ya, satu hamba misionaris namanya Awe Tozer, ya, dari Kanada. Karena banyak kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, memutuskan untuk tidak melakukan apa yang dia katakan. Makanya enggak sekedar kita pagi poin penting, enggak cuma sekedar kita mendengar. Mungkin Bapak Ibu, ya, punya anak, ketika dipanggil enggak cuma anak kita mendengar. Tapi poin penting apa yang disampaikan untuk didengar, dilakukan. Ya, pasti orang tua kalau udah bilang disuruh gitu mengambilkan sesuatu enggak mau, enggak dengar, nyaut tapi enggak ngelakukan. Kira-kira orang tuanya pasti marah. Tapi Tuhan enggak seperti itu, dia enggak marah-marah. Dia dengan lembut menjamah setiap kita, menyentuh setiap kita untuk kita boleh kembali, ya, untuk menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Ya, mari ketika kita datang kepada Tuhan, bukan karena ketika kita butuh kepada Tuhan. Karena kita butuh, setelah kita dapat apa yang kita butuhkan, kita kembali. Ya, bayangkan saudara, Anda punya pasangan hidup, ya, mau dekat ketika butuh aja. Saya punya istri, ya, kalau mau ya butuh aja baru dekat. Ya, enggak ada kehangatan, enggak ada enggak ada kedekatan untuk bersama-sama, ya. Pasti berantakan, saudara. Pasti banyak gesekan. Mari pagi hari ini poin judul khotbah yang dibagikan kepada saya adalah mendengar untuk menaati. Ya. Minggu lalu kita bagaimana kita peka dan selaras dengan Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari adalah mendengar untuk menaati. Ya, masih belajar tentang Samuel, ya, yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan menggantikan Eli. Ya, 1 Samuel 3 ayat 15 sampai 21 sama-sama kita pelajari. Saya coba untuk ini lumayan panjang, coba persingkat ya supaya kita semua boleh sama-sama paham. Ya, bagaimana kita untuk sebagai orang-orang enggak cuma mendengar, tapi kita mentaati apa yang kita dengar. Ya kan? Ya, mungkin orang semua bisa mendengar, tetapi belum tentu semua orang bisa mentaati. Ya, mari kita sama-sama baca. Boleh buka Alkitabnya, 1 Samuel 3 ayat 15. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua di tempat ini. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apa yang disampaikannya kepadamu? Jangan kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Ayat 19, dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Amin. Ya, poin penting ya dari pelajaran yang kita baca firman Tuhan ini dari Samuel. Kalau kita tahu Samuel adalah orang yang dipersembahkan oleh mamanya dari kecil, dari mulai berpisah enggak minum ASI lagi. Dari kecil dia diserahkan di rumah Tuhan. Ya, banyak hal yang dia terus pelajari di sana. Bahkan kita lihat ketika Tuhan berbicara minggu lalu, ya, sebagai orang yang baru, ya, hal lumrah saudara, enggak terlalu jelas siapa yang ngomong. Ya, dia sebagai murid, dia perlu belajar dari orang yang memuridkan dia. Makanya saya ajak Bapak Ibu yang belum kelas CAM, grow, ya, penting sekali kita bersama-sama belajar supaya kita semakin Tuhan perlengkapi. Sehingga kita dipakai Tuhan sama seperti Samuel. Ya, nanti di bulan
Ya rencana sih di Februari, ternyata nggak dapat. Nanti pembukaan kelas bagi Bapak Ibu yang belum ikut kelas Come, Grow, Serve, dan Lead, ya boleh mendaftarkan diri, nanti boleh dibagikan sama koordinator kita Bu Teti, ya untuk mendaftar. Penting sekali, ya nggak secara instan ya. Apa yang didapat dari Samuel bukan instan saudara, banyak proses yang dialami, nggak mudah saudara. Bahkan dia harus menghadapi, ya untuk dia taat, dia menghadapi anak dari siapa saudara? Anak dari Eli, ya. Bahkan Tuhan berbicara, menasihati, ngasih nubuat tentang Eli. Orang yang dia hormati saudara. Ya, yang dia hormati, bayangin beritanya, kalau kita baca, pahami bahwa Tuhan akan menghukum Eli. Bayangin, orang yang mengajar dia harus sampaikan berita buruk, saudara. Tapi Eli, ya awalnya dia segan, ya. Mungkin di tempat ini pasti kalau kita mau cerita buruk tentang orang lain yang akan terjadi dalam kehidupannya, dari tempat ini mungkin hanya beberapa orang aja yang mungkin berani, ya kebanyakan tidak berani, ya karena berita buruk yang akan menimpa kehidupan Eli. Tapi kalau berita baik, kita senang banget, kalau bisa cepat-cepat gitu ya. Oh kamu nanti dapat bonus atau atasan gitu ya, senang banget. Tapi kalau bilang 2 minggu lagi kamu akan dipecat, ya kan? Kita takut saudara, ya dia gak terima. Tapi Samuel berpegang, ya berpegang kepada Tuhan, dia mau mentaat, ya kebenaran itu penting saudara. Makanya poin pertama dari mendengar untuk menaati firman Tuhan adalah ketaatan membutuhkan keberanian. Ya, berani untuk hal benar, jangan hal nggak benar, nekat gitu ya, itu salah. Tapi dia berani untuk hal yang benar, ya punya keberanian untuk menyampaikan pesan, ya. Kita baca di dalam Samuel ya 15 ayat 1 Samuel 3 ayat 15 sampai 17. Samuel tidur sampai pagi. Ya siapa di sini yang tidur sampai siang? Jangan, ya kecuali Anda kerja malam, it's okay. Ya, tapi kalau udah tidur 12 jam mau tambah lagi, oh penyakit yang datang ya. Jadi jangan. Ya, tapi bangun pagi, ya. Ini penting sekali, sering sekali Tuhan berbicara ketika kita tidak melakukan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Makanya pagi-pagi Tuhan juga, Yesus juga mengajarkan pagi-pagi benar. Ya, pagi-pagi benar. Ya, Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatannya itu kepada Eli. Ya, dia segan menceritakan karena itu berkaitan dengan kehidupan Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel. Katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya, ya disampaikannya Tuhan kepada Samuel? Kepadamu, jangan kau sembunyikan. Jadi ada sedikit ancaman ini, jangan kau sembunyikan gitu ya. Jadi itu biasa kalau bapak sama anak itu udah, bapak rohani dia mungkin nggak terlalu sakit hati lagi Samuel karena udah biasa bersama-sama. Jangan kau sembunyikan. Kepadaku kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih daripada itu jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Ya, jadi dikasih hukuman lagi gitu ya Elinya. Tapi dia menceritakan semua. Persis sama seperti yang Tuhan sampaikan kepada Samuel. Ya. Kadang-kadang kalau dalam hal melakukan hal yang benar, kadang-kadang kita takut, ya orang lain sakit hati. Jangankan Bapak Ibu, ya boleh tampilkan beberapa dalam 1 tahun ini saya hampir tiap bulan ke rumah sakit, ya karena istri saya harus cek, bahkan kemarin ada 3 kali, ya mungkin Bapak Ibu nggak sebagian udah tahu. Dari awal, oh dokter Gina sampaikan berita gak enaknya. Ini anaknya, di bagian bawah apa, saya nggak terlalu tahu.
Plasentanya di bagian bawah, ini belum udah sampai 7 bulan gitu ya, sampai 8 bulan. Lebih plasentanya di bawah, kita mulai takut. Ini ke gereja gimana? Apalagi naik motor, udah gak bisa lagi. Ya kan? Pakai mobil gak punya mobil, saudara. Tapi Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Ya, kami gak punya mobil, saudara. Tapi gak tahu cara Tuhan. Ketika kita punya kerinduan untuk terus datang kepada Tuhan, Tuhan gak kehabisan cara menolong. Amin. Mungkin hari-hari ini mungkin ya kami secara ekonomi masih banyak yang perlu dibenahi, saudara. Tapi kami boleh melihat dalam perjalanan proses itu, kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyertai, saudara. Ya, apa yang kami tidak pikirkan, saudara. Bahkan orang lain yang gak mengenal Tuhan, bisa Tuhan jamah untuk menolong kita. Pernah saya sampaikan khotbah lalu gitu ya. Saya kira teman saya ini akan meminjam mobilnya itu hanya cuma 1 minggu gitu ya. Ya, tapi sudah hampir lebih dari 1 bulan, saudara. Dahsyat Tuhan kita, saudara. Mari, saudara, semakin hari, semakin umur kita bertambah, semakin kita pertajam kehidupan kita untuk mengenal Tuhan. Supaya apa? Supaya kalau kita melihat bahwa Tuhan terus memberkati langkah-langkah kita, mungkin belum selesai. Tetapi di tengah-tengah perjalanannya selalu ada hal-hal yang membuat kita kagum kepada Tuhan. Itu yang saya saksikan. Wow, saya pikir gimana gitu ya. Kemudian bukan cuma sampai di situ, saya sedikit kesaksian, mungkin akan banyak kesaksian. Dokter bilang, saya itu ya, bilang asuransi, kita pakai asuransi dari perusahaan, nggak mungkin bisa tercover. Ya awal bros sekarang itu udah tipe A, saudara. Pinginnya pindah, tapi awal bulan 1 itu berubah. Udah tipe A, dulunya B. Jadi kalau udah tipe A pasti biayanya akan lebih mahal, saudara. Mahal. Nggak sama tipe B lagi. Kemudian asuransi, kelihatan asuransi kayak nggak dapat budget. Ya mulai berpikir gimana. Istri saya mulai panik. Oh gimana, mulai telepon, Bu Teti, telepon yang lain gitu ya. Saya bilang, percaya aja, tetap tenang gitu ya. Saya kuatin istri saya, tetap tenang. Biasanya kan laki-laki begitu ya. Ya nggak kelihatan gerasak-gerusuknya. Mungkin sama seperti saya. Istri kan langsung respon biasanya ketika ada masalah, wah langsung gitu ya. Ya. Kemudian kami berdoa sama Tuhan, sama-sama gitu ya. Ini nggak mungkin, ini bakal lebih dari 15 juta kita akan bayar. Itu bayarnya nggak seperti dulu bisa perusahaan nombok gitu ya. Sekarang langsung bayar tempat gitu ya. Gimana nih caranya? Ya, ternyata ya Tuhan menjamah ya dokter yang menanganinya ya. Dia tolong, saudara. Ya, siapa dokternya? Kami nggak kenal, saudara. Ya, kami hanya cuman hadir, nggak mengenal dia secara pribadi. Tetapi ketika kami sampaikan apa yang menjadi kebenarannya, kadang-kadang kita gengsi, saudara, untuk hal-hal kita apa adanya aja gitu, nggak usah ngada-ngada gitu ya. Kita apa adanya ngomong, ternyata di situ Tuhan bekerja, saudara, membukakan jalan. Ya, semuanya dipersiapkan. Oh, nanti gini aja. Ya, kami kira akan rumit, saudara. Awalnya, waduh, udah berusaha ke sana ke sini, ternyata sampai sana, oh cuma sampai gitu ya. Istri saya tersenyum ya. Kayak begitu, saudara. Dokter, ini ilustrasi dokter. Tugas dokter yang paling berat bukan ketika dia mengobati, saudara. Ketika dia menyampaikan berita buruk kepada pasien mengenai kesehatan. Melalui survei, 90% dokter yang ada di seluruh dunia, tugas yang paling berat adalah menyampaikan berita buruk. Ya, menyampaikan berita buruk tentang kondisi pasien. Kemudian hanya 40% yang memiliki kemampuan, keterampilan untuk menyampaikannya. Makanya jangan heran kalau Bapak Ibu ya, ketika ada dokter ngesalin nyampaikannya, ternyata enggak semua dokter punya keterampilan untuk menyampaikan berita buruk. Ya, ada mungkin beberapa dokter ketika menyampaikan sesuatu itu kelihatannya beritanya buruk, tapi cara menyampaikannya itu enak banget gitu ya, bisa diterima. Ya, seorang dokter aja takut berita buruk itu disampaikan, tetapi mau nggak mau harus disampaikan.
berita itu. Supaya apa? Supaya tahu cara mengobatinya. Tahu langkah-langkah yang harus dilakukan kepada pasiennya. Kehidupan kita juga seperti itu, saudara. Ketika Tuhan menegur kita, ketika orang-orang di sekitar kita menegur kita untuk arah yang lebih baik, sebenarnya Tuhan mau kita memperbaiki kehidupan kita. Amin. Kebenaran ya nggak selalu bercerita tentang hal baik, hal buruk juga kita sampaikan. Supaya apa? Supaya orang semakin lebih lagi dibawa kepada Tuhan. Amin. Katakanlah kebenaran dalam kasih. Ya, ini penting banget, makanya ikut kelas serve bagaimana kita menegur orang dengan santun, saudara. Katakanlah kebenaran dalam kasih, tetapi biarlah kebenaran itu selalu diucapkan dengan maksud untuk menyembuhkan, bukan untuk melukai. Ya, dokter tadi itu menyampaikannya bukan untuk melukai, saudara, tetapi untuk menyembuhkan. Ketika kita boleh melihat orang lain atau orang di sekitar kita, ya, tujuan kita menegur, ya sama seperti Samuel, ya, dipakai Tuhan untuk menegur Eli. Bayangin Eli yang pada saat itu nggak bisa berbuat banyak lagi, telinganya aja yang bisa mendengar. Kalau bisa dibaca firman Tuhan dari 1 Samuel 1 sampai 3, penglihatannya udah kabur, nggak bisa ngelihat lagi. Ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir Samuel bisa aja udah tua, udah selesai aja gitu ya. Tapi dia melakukan dengan taat dan setia. Ya. Dari hal kecil, saudara. Ya, dia nggak melihat lagi. Ya, harus menerima berita bahwa keturunannya akan habis. Ya. Bapak Ibu boleh lihat di 1 Samuel 2 ayat 29. Dia bisa baca. Ya, anaknya Hofni dan Pinehas itu, ya, ternyata Eli ini lebih menghormati anaknya daripada Tuhan. Sehingga anaknya salah dibiarin aja. Gak berani. Nanti anaknya ngambek. Saya juga belajar ya, kadang-kadang kita harus tega gitu ya. Untuk hal kebaikan anak-anak kita, kemarin saya gongsi ke tempat Imlek ke tempat Pak Handiono, kami banyak sharing tentang bagaimana saya banyak belajar juga bagaimana mendidik anak gitu ya. Harus tega, saudara. Untuk hal benar kita harus berani. Kelihatannya sulit ya. Saya kemarin Pak Handiono bilang ya sama istri 3-2 bulan ya itu harus dilatih. Ya, nggak mudah, nggak instan, saudara. Mari. Ketika firman Tuhan ini, ya boleh disampaikan bagi kita semua di tempat ini. Ya, katakanlah kebenaran dalam kasih. Ya. Tetapi biarlah kebenaran itu selalu diucapkan dengan maksud untuk menyembuhkan, tujuannya untuk hal baik. Bukan untuk melukai. Ya, Amsal dikatakan, Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya kan? Tapi nggak semua orang bisa ditegur. Ya, Eli ditegur anak rohaninya, tapi dia terima. Bahkan dia bilang, biarlah apa yang terbaik, menurut Tuhan baik, itu terjadi. Ya, nggak semua orang, saudara. Kadang-kadang nggak semua orang juga bisa menegur dengan baik dan diterima dengan baik. Perlu pendekatan, saudara. Ya, salah satu contoh ketika kita mungkin di tempat ini, ya, ketika mungkin udah lama gak datang ibadah, perlu juga dengan cara-cara yang baik, saudara, bisa diterima. Kemana aja, udah lama gak beribadah, ya kan? Datanglah gereja, jangan sampai gitu ya. Nanti jangan usaha terus, udah ngakimin gitu ya. Udah panjang ini ya, gak perlu seperti itu, saudara. Perlu dengan cara-cara yang dengan merangkul, ya, nanyakan. Mungkin ada hal lain yang menghalangi dia untuk datang beribadah. Kadang-kadang kita langsung
tabrak lari gitu ya kan. Langsung aja, yang penting negur, nggak boleh. Saudara, kalau kita nggak dekat, kalau saya misalnya dengan Bu Teti ini kan udah lama banget nih, Mama Oci ya. Kalau saya udah biasa bercandanya gitu ya. Bahkan adik-adik di tempat ini yang sudah kenal sama saya, kalau udah lama gak ke gereja, saya bilang gini, masih Kristen. Mereka gak sakit hati. Karena apa? Karena saya sudah bangun hubungan yang sudah lama, udah biasa saudara. Makanya dalam menegur orang perlu hikmat saudara. Perlu tuntunan Tuhan. Ya, jangan sampai orang itu ya nggak mau lagi datang ke gereja. Ya perlu dengan santun, sama seperti Samuel. Ya, keluargamu akan mati semua, kata Tuhan gitu ya. Kalau dia sampaikan kayak gitu, kira-kira, pandai-pandaian kamu, pasti akan argumen saudara. Tapi dia lakukan dengan baik. Bahkan dia segan nyampaikannya, tapi dia lakukan. Ya. Poin penting berikutnya adalah Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, ini paling poin penting, kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh, ya, dan di dalam segala hal ke arah Dia yang adalah kepala. Jadi arahnya kepada Tuhan saudara. Ya, teguran itu tujuannya ke arah Tuhan. Ya, yang Dia, Tuhan kita Yesus Kristus menjadi kepala dari semuanya. Kita ini saya sebagai alat, juga perantara saudara untuk menyampaikannya. Tapi tujuannya adalah membawa orang itu untuk terhubung kepada Tuhan. Ya, makanya di dalam care group kita nggak disarankan nggak ngasih solusi saudara. Supaya orang lain itu nggak mencari kita CGL CTL-nya. Tapi membawa orang untuk terhubung kepada Tuhan saudara. Menjadi tujuan utama. Ya. Kemudian poin kedua, ketaatan membawa dampak. Katakan kiri kanan, ketaatan membawa dampak. Yes. Ya. Poin kedua adalah ketaatan membawa dampak. 1 Samuel 3 ayat 18-21 dikatakan firman Tuhan, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Amin. Dimulai dari hal kecil. Samuel memulai sesuatunya dari hal kecil. Enggak instan saudara. Enggak langsung besar. Untuk dia menjadi berdampak. Tapi membangun konsistensinya untuk terus belajar dari kehidupan Eli. Ya, enggak belajar dari anaknya Hofni Pinehas yang melakukan hal yang tercelah di hadapan Tuhan. Ya, enggak memuliakan nama Tuhan lagi. Dia tahu percis mana hal benar yang dia lakukan. Ya, kalau dipikir-pikir, orang yang punya peluang besar untuk menggantikan Eli adalah anaknya. Tetapi Tuhan, kenapa Tuhan memilih Samuel? Karena Samuel membangun ketaatan dari hal kecil. Ya, dalam hal kecil kita lakukan setiap saat dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan bilang, setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Amin. Bagaimana mungkin kita bisa diberikan perkara yang besar kalau dari hal yang sepele, dari hal yang kecil kita nggak taat. Ya, banyak orang pingin langsung hal besar dengan segala cara. Ya, nyogok sana, nyogok sini. Tapi akhirnya apa? Jatuh seketika saudara. Tapi ketika kita mulai dari hal kecil, ya, menjadi dampak buat keluarga, buat sesama, buat teman kerja, itu akan turun terus bawah, semakin lebih lagi. Sama seperti Samuel, semakin nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang gak lihat lagi Samuel menjadi orang yang biasa-biasa, tapi orang yang dipakai Tuhan luar biasa, diurapi Tuhan. Menjadi nabi yang menggantikan Eli, saudara. Amin.
Matius 25 ayat 21 dikatakan, maka tuannya itu kepadanya, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Firman Tuhan sudah jelas dikatakan, ketika Tuhan panggil kita untuk setia dalam perkara yang kecil, ya, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin hal kecil ya bisa kita lakukan. Boleh tampilkan? Jika Anda ingin ya, dari suatu William ya katakan bahwa jika Anda ingin mengubah dunia, mulailah dengan membereskan ranjangmu. Siapa di tempat ini? Mungkin orang tua, ini anakku ini nggak beres-beresin tempat tidur, harusnya orang tuanya apalagi sudah dewasa. Kita nggak perlu hal-hal besar dulu ya. Tetapi ketika kita bangun ya, anak-anak remaja, pemuda di tempat ini, kita membereskan tempat tidur kita atau mama kita yang kita tugasin, ya pasti akan beres sendiri. Ini hal kecil, saudara. Senang nggak orang tua di tempat ini kalau anaknya membereskan tempat tidurnya, Anda mengurangi tugas Anda, senang banget ya. Mama pasti tersenyum, wah senang banget gitu ya. Ya, jadi mamanya fokus nyiapin sarapan atau makanan gitu ya. Ini hal kecil, saudara. Tapi kalau hal kecil ini aja nggak kita lakukan, bagaimana kita bisa melakukan perkara yang besar? Ya, ini hanya sebagai ilustrasi, saudara. Mereka yang tidak bisa taat, tidak bisa memimpin. Kita belajar dari Samuel. Dia taat, bukan cuman kepada Samuel, sama Eli, tetapi taat kepada Tuhan. Ya, ketika namanya semakin besar, bukan semakin dia menggunakan namanya itu untuk hal-hal untuk ke dirinya sendiri. Tetapi bagaimana dia melakukan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupannya. Makanya dia dipakai menjadi orang yang punya peranan penting untuk perjalanan bangsa Israel. Ya, sebagai orang yang penasehat raja, saudara. Dari Saul, Daud, saudara. Bayangin, kalau kehidupan kita mau taat kepada Tuhan. Tuhan mau pakai kita juga menjadi seorang pemimpin dalam kehidupan kita. Ya, pemimpin, saudara, yang bisa membawa orang-orang lain untuk datang kepada Tuhan. Amin. Poin yang terakhir adalah taat seperti Kristus. Ini poin paling penting. Taat seperti Kristus. Yesus sudah ngajarkan kepada kita, ya, bagaimana dia anak Allah yang tunggal itu. Dia taat kepada Bapa. Ya. Dia menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ya. Kalau dipikir-pikir sebagai anak, ya, dia punya pilihan yang lain untuk tidak menyelamatkan setiap kita. Makanya ketika menyembah Tuhan, ya, pastikan kita merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Banyak orang bisa bernyanyi, tapi gak banyak orang yang bisa menyentuh hati Tuhan. Gak banyak orang bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Karena kita gak percaya bahwa Yesus Tuhan sudah menebus setiap kita. Amin. Ketika kita menyembah Tuhan, saudara, makanya ketika memuji Tuhan itu, kita lepaskan diri kita untuk datang menyembah Tuhan. Ya, makanya ketika saya pagi-pagi itu, ya berat banget, saudara. Bangun pagi itu berat. Siapa di tempat ini yang bangun pagi? Senang banget, berat. Apalagi tidurnya jam 1. Ya, istirahatnya masih berapa jam, harus bangun jam 5. Berat, saudara. Enaknya tidur. Kadang-kadang alarm kita setting lagi gitu ya, udah bunyi. Ya, kita setting lagi untuk tambahlah setengah jam lagi gitu ya. Nego ya kan. Akhirnya kelewat, akhirnya jam 8, akhirnya ketika kita datang kepada Tuhan cuman permisi aja gitu ya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, aku mau bekerja, aku mau pergi. Enggak ada kedekatan, saudara. Enggak ada hubungan interaksi dengan Tuhan.
mendengarkan suara Tuhan, enggak memberikan ruang waktu, kita aja yang ngomong saudara. Enggak kita izinkan Tuhan berbicara dalam hati kita. Enggak kita berikan ruang waktu bagaimana Tuhan sedang melihat kita saudara. Ya, makanya saya dan istri saya ini kalau jam berapapun saya pulang kerja gitu ya, kadang-kadang kalau masuk sore itu pulangnya jam 1. Dia ini tegas banget kalau gitu ya. Dia pukul gitu ya. Bangun berdoa gitu ya. Dia pukul ya. Kadang-kadang kita gitu ya, yang penting terima kasih Tuhan gitu ya. Tapi perlu saudara. Ya, kalau saya langsung bangun, nggak langsung berdoa saudara. Saya siapkan diri saya. Cuci muka saudara. Hal-hal yang bisa mengganggu kita saudara. Cuci muka bisa on saudara. Cuci muka, kamar mandi gitu ya. Datang kepada Tuhan. Ya, ketika kita nyembah Tuhan, nggak terasa saudara. Waktunya ya setengah jam itu begitu cepat saudara. Ya, muji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, kalau kita tahu bahwa hari-hari ini semakin jahat, kita harus semakin tajam lagi kedekatan kita kepada Tuhan saudara. Supaya kita nggak terbawa arus. Ya, taat seperti Kristus. Yesus sudah menjadi ya teladan buat kita semua. Bagaimana dia sebagai anak Allah, dia taat ya sampai akhirnya dia kembali saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Tuhan udah ngasih teladan bagi kita. Untuk kita boleh taat seperti Kristus. Ya, dia anak Allah. Dia punya kuasa. Tetapi dia gak melakukannya. Tapi dia seturut dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ya, Yohanes 14 ayat 15, ayat yang terakhir. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Saya undang pemain musik. Mari, ketika kita belajar bulan ini tentang mendengar, tuning in. Gak cuma mendengar, saudara. Tapi kita mau taat dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Inti dari ketaatan Kristen bukanlah apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tetapi kesetiaan pribadi kita kepada Yesus. Hanya kita berpikir, oh ini nanti gak boleh sama Tuhan. Oh ini boleh. Kita memilah-milah apa yang menurut kita berguna buat diri kita. Kadang-kadang kelihatannya Tuhan menyampaikan sesuatu, kita menganggap sama seperti Hofni, Pinehas, dan Eli. Menganggap remeh dengan apa yang Tuhan sampaikan. Sebelum Samuel menyampaikan penglihatannya kepada Eli, Tuhan sudah terlebih dahulu menyampaikannya melalui abdi Allah kepada Eli bahwa keturunannya tidak akan lama, saudara, akan selesai. Tapi dia tidak mengindahkannya. Sampai Tuhan memakai Samuel kembali untuk mengingatkan kembali. Makanya dia gak terkejut ketika Samuel menyampaikannya kepada dia. Karena dia sudah disampaikan oleh abdi Allah yang lain. Mungkin hari-hari ini sudah begitu banyak teguran yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari, poin penting, jangan keraskan hatimu.
Tuhan mau pakai setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami mau membangun hubungan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga dalam perjalanan hidup kami tidak memikirkan hal-hal yang menurut kami baik itu yang kami lakukan. Kami tidak menjadi orang-orang yang ketika kami butuh kami datang kepada Tuhan. Tetapi kami bagaimana membangun hubungan dengan Engkau setiap saat dalam kehidupan kami. Sehingga firman itu terus berbicara dalam kehidupan kami setiap saat dalam kehidupan kami. Bahwa setiap kami semakin lebih lagi Tuhan di dalam Engkau. Pakai setiap kami Tuhan menjadi orang-orang yang boleh membawa setiap orang yang jauh daripada Engkau dengan kasih yang daripada Engkau. Ajar setiap kami untuk merangkul orang-orang yang sudah lama, keluarga kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami, bahkan orang tua kami yang meninggalkan jalan Tuhan. Pakai setiap kami, biar hikmat Tuhan turun atas mulut kami, perkataan kami, pikiran kami, sehingga ketika kami boleh menegur mereka, mereka boleh dijamah oleh Tuhan, mereka boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini waktunya Tuhan, lawatan Tuhan boleh terjadi atas keluarga kami. Memberkati setiap anak-anak muda, biar dalam segala sesuatunya setiap anak-anak di tempat ini menjadi anak-anak yang boleh dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga jalan-jalan mereka, Engkau berkati Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin dimanapun berada ya Tuhan. Firman-Mu boleh meneguhkan setiap kami. Kami boleh taat dan setia dalam kehidupan kami. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari sama-sama kita bagi berdiri. Dan ku ingin mengenalmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Benar ya Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Kau berkati setiap kami apapun pergumulan yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan rencana-rencana kami sepertinya kelihatannya suram. Tapi kami percayakan semuanya kepada Tuhan. Bahwa cara Tuhan yang ajaib itu terjadi dalam kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan setiap kami.
Yang sakit boleh Tuhan sembuhkan pagi hari ini. Yang berduka cita akan bersuka cita karena Tuhan dan kemurahan Tuhan. Setiap kami boleh pulang dari tempat ini dengan membawa sukacita yang daripada Engkau. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak. Terima kasih Pastor Herman buat firman-Nya yang luar biasa, yang mengajarkan kita untuk mendengar suara Tuhan, menaati suara Tuhan. Semuanya diberkati, amin. Sepulang ibadah kita bisa memberikan persembahan ada di sebelah kiri saya. Setelah ibadah nanti kita bisa memberikannya. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri kembali, kita mau akhiri ibadah kita. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami kagum akan Engkau ya Bapa. Kami sungguh melihat pekerjaan-pekerjaan yang baik Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Dalam segala apa yang kami hadapi di dalam kehidupan kekristenan kami. Kami melihat penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami mau selalu mendengar apa yang Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar taat tentang apa yang Tuhan mau kehendaki kami kerjakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang bergumul pada saat ini. Apakah masalah keluarga, anak-anak, ekonomi, pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbelas kasihlah Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan. Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan mampukan ya Bapa. Tuhan berikan jalan keluar, Kau sumber jalan keluar dalam setiap permasalahan yang kami hadapi ya Bapa. Untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit,
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan menjamah. Pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melawan. Kuasa kesembuhan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba-hambamu yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani di tempat ini. Pemakaian Tuhan luar biasa, bukan karena kemampuannya, tapi karena Tuhan yang mempercayakan segala sesuatunya. Biarlah Tuhan terus tambahkan hikmat bagi setiap kami. Sungguh kami boleh melihat apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang disenangkan ya Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini, kami terima berkat daripada Tuhan. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itu yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah